Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga rekan-rekan guru sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan tetap semangat. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan coba mengupdate informasi terbaru hari ini ya. Jadi di sini kita membahas terkait kelanjutan nasib bagi P1, P2, P3 kategori TP di SSCASN status TP. P1, P2, P3 info terbaik Prof Nunuk. Nah, jadi nantinya untuk P1, P2, P3 yang dalam kondisi TP itu siap-siap saja di bulan April Juni 2023 karena di salah satu bulan itu akan ada pengumuman P3K dalam artian sesuatu yang berharga Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mencermati ya keterangan-keterangan terkait lulus tidaknya P3K guru Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat secara lebih mendetail Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya yang kita bahas di sini adalah posisi TP. Nah, jadi di sini kita lihat dulu peserta lulus kalau L, TL itu peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian TH itu adalah peserta tidak hadir, TP peserta tidak mendapatkan penempatan. Kemudian TMS P3K guru yang tidak memenuhi syarat. Kemudian 50 tidak dilakukan penilaian kesesuaian untuk para peserta P2 dan P3. Kemudian peserta yang mengajukan pengunduran diri. Nah, seperti itu. Inilah contoh-contoh ya. Inilah contoh-contoh yang menyatakan bahwa gagal mendapatkan penempatan seperti itu. Nah, ada yang bertanya bagaimana nasib ya P2, P3 yang dalam kondisi seperti ini ya, P2 dan P3 dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira dalam kondisi TP maksudnya tidak mendapatkan penempatan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi TP itu bukan tanpa formasi tapi tanpa penempatan. Nah, di sini kita bisa diulas secara lebih spesifik lagi Bapak Ibu, bahwasanya ini adalah merupakan contoh ya hasil pengumuman kelulusan. Nah, di sini kita lihat sudah disatukan dalam satu tempat untuk yang TP ya. Jadi TP itu artinya tanpa penempatan. Nah, kalau kita lihat prioritasnya ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ada P1 yang tidak lolos juga, keterangannya TP. P2 lebih banyak tidak lolos Bapak Ibu ya. Kemudian P3 juga ada sekitaran 4 ya. Sekitaran 4 yang terlihat. Nah, jadi posisi P1, P2 yang TP tanpa mendapatkan penempatan itu disebabkan oleh beberapa faktor Bapak Ibu ya. Faktor yang pertama, memang formasi yang Bapak Ibu lamar itu sesuai ijazah tidak tersedia formasinya atau tidak tersedia mapel jabatan yang bisa dilamar. Itulah yang menyebabkan P1 ini menjadi TP atau tidak penempatan seperti itu. Kemudian P2, P3 itu terkait dengan data-data real Bapak Ibu ya. Untuk P2 dan P3 di sini posisinya TP juga Bapak Ibu ya. Nah, posisinya TP juga untuk P2, P3. Ada beberapa kemungkinan sih sebenarnya untuk P2 dan P3. Yang pertama, ijazah memang yang tidak linear sebenarnya Bapak Ibu ya, sehingga dianggap gagal karena tidak mengikuti observasi ya. Atau info-info terbaru dari rekan-rekan senior ya, ada semua di situ Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini ada yang bertanya, maaf admin mau bertanya, bagaimana kelanjutan untuk P3 dengan keterangan TP? Minta solusi. Ini pertanyaan yang menurut saya itu adalah pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Jadi untuk pelamar prioritas 3 Bapak Ibu dengan keterangan TP itu kalian harus maknai terlebih dahulu. Apa arti dari TP? TP itu berarti tidak mendapatkan penempatan. Tidak mendapatkan penempatan ada dua kemungkinan. Yang pertama kalah dari segi nilai, kemudian tidak ada formasi sesuai dengan ijazahnya.
Seperti itu Bapak Ibu ya, banyak sekali ya. Nah, kira-kira solusinya apa? Untuk TP, ketika melihat pengumuman masih ada peluang untuk melakukan yang namanya sanggah Bapak Ibu ya, kalau memang video-video Bapak Ibu itu dianggap benar ya. Jadi istilahnya keterangan TP ini berarti P3 ini bisa melakukan sanggah Bapak Ibu ya. Tujuannya sanggah adalah melaporkan bahwa hasil P3K yang Bapak Ibu dapatkan sehingga menyebabkan tidak lulus atau tidak penempatan ada kekeliruan. Itulah yang dikatakan dengan makna sanggah. Jadi bukan asal sanggah saja juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya P3 kelanjutannya. Nah, kalau misalkan sanggah gagal juga, maka pelamar P3 dengan keterangan tanpa penempatan itu bisa kembali ya berpikir bagaimana supaya ada penempatannya, termasuk apa yang dikatakan oleh Bu Hasna tadi, itu adalah mendekati Pemda agar bisa dialokasikan formasi Bapak Ibu ya. Nah, karena sebenarnya inti dari sebuah persoalan ini ada dua. Yang pertama itu dari segi sumber daya manusia, kemudian kedua adalah dari segi anggaran. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang ingin melakukan proses sanggah, ini kami sudah siapkan ya. Silakan diketikkan di BKN SSCASN bkn.co.id. Kemudian Bapak Ibu silakan login menggunakan nick dan password ya. Setelah itu Bapak Ibu pilih menu sanggah. Setelah itu paparkan sanggahan yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Jadi inilah tata cara bagi P3 ya untuk melakukan sanggahan. Kalau hasil pengumuman itu tidak sesuai dengan realitas yang ada atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu bisa disanggah Bapak Ibu ya. Yang penting itu berkaitan dengan kesalahan pengumuman atau kesalahan server ya. Nah, tapi kalau kesalahan Bapak Ibu sendiri itu tidak bisa disanggah ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kabar gembiranya untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan, karena di tahun 2023 nantinya sudah ada 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Jadi yang pertama nantinya Bapak Ibu adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Jadi melalui 3 paket kebijakan ini maka otomatis posisi formasi itu sudah aman. Kenapa Bapak Ibu ya? Perlu ketahui bahwasanya ketika Pemda tidak mau mengajukan formasi, padahal di instansinya itu banyak sekali kebutuhan, maka nantinya Pemda tersebut akan diambil alih langsung oleh BKN dan melengkapi jumlah formasi jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah dengan tidak mencapai 100%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian terkait dengan dana dan anggaran itu ada di poin kedua dan tentunya juga di poin ketiga. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini yang terakhir Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat untuk total kebutuhan ya untuk P3K guru di tahun 2023 itu ada 662.000 Bapak Ibu ya. Itu ada 662.000. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi lumayan banyak juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya kebutuhannya itu 662.919 guru P3K. Nah, di sini kami mendorong Pemda daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Oke, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.